Ini ada bidan-bidan datang di sini itu waktu melahirkan apa bisa Anda cek sendiri begini kan enggak bisa kan? Iya. Jadi jangan dibayangkan yang enggak ini Jangan mulut bayangin yang air. aneh-aneh ya. Keluarga muda Anda harus tahu ya ini ilmu dokter tapi ya untuk Anda saya kasih lah. Dung Anda itu pernah menyium anusnya ibunya loh. Ini persalinan ini bisa terjadi tetapi cukup berat bagi bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muda dan keluarga muda. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Hasto, dan tamu kita yang luar biasa, Mbak Ayu, ya, dalam diagnosa, dialog ringan, obrolan santai. Ya, ini hari ini kita mau obrolan yang paling seru ini, Mbak Ayu ya, karena apa ya? Ini proses yang sangat mendebarkan, yaitu proses persalinan. Gitu. Dan tamu kita kebetulan tidak lama lagi akan bersalin, ya insya Allah akan melahirkan proses persalinan yang mendebarkan karena Mbak Ayu ini belum pernah melahirkan ya. Iya, kehamilan pertama nih. Kehamilan pertama loh. Saya bisa cerita tapi saya juga belum pernah melahirkan. Tapi menangani ibu-ibu hamil. Iya, saya tuh bisa cerita melahirkan gini tapi sebenarnya saya nggak punya pengalaman melahirkan ya. Tapi sama-sama lah belum pernah punya pengalaman, hanya saya pengalaman istilahnya membantu melahirkan, ya Mbak Ayu. Ya, sekarang gini aja Mbak Ayu, kan Mbak Ayu ini belum pernah punya pengalaman melahirkan. Saya sebagai dokter obgyn, Mbak Ayu sebagai pasien. Ya, betul. Sekarang saya silakan. Konsul gratis Silakan tanya. Ya, mumpung gratis, gratis ya. Ini dokter, ini kan saya hamilnya udah masuk 30 minggu lebih kan dok ya. Berarti udah masuk trimester 3 ya dok ya. Iya. Nah, kok saya udah mulai ngerasain, selain udah mulai ngerasain gerakan-gerakan janin, tapi juga kadang-kadang tuh kalau misalnya aktivitasnya banyak suka kenceng gitu dok. Saya suka tahu ada kontraksi di ibu hamil gitu. Nah, seperti apa sih dok kontraksi yang masih aman dan kontraksi seperti apa yang sudah berbahaya buat jaga-jaga saya juga nih dok. Ini nggak dibuat-buat loh pertanyaannya. Jadi sahabat muda memang dia ya nggak tahu gitu ya, nggak tahu dan cemas, ingin tahu lah gitu. Hamil sudah masuk trimester yang ketiga, sekarang sudah 30 minggu, besok melahirkannya 40 minggu, sudah sering kontraksi ya, kontraksi. Kadang-kadang. Jadi kontraksi ini sebetulnya rahimnya mengeras gitu ya, rahimnya mengeras. Tetapi tidak lama, harusnya tidak lama. Jadi kontraksi yang masih normal ya, ini Mbak Ayu dan juga keluarga muda yang sedang hamil, itu kontraksi yang normal, itu kontraksinya tidak lama. Ya, tidak lama itu ukurannya berapa? Harusnya tidak sampai apalagi 2 menit sudah lama banget lah. 1 menit aja sudah cukup lama itu. Jadi kontraksi ini tidak berulang secara intermittent ya. Kalau misalkan kontraksi terus nanti 10 menit lagi kontraksi lagi, 10 menit lagi kontraksi lagi, ini namanya intermittent. Ya, ini berbahaya. Ya, karena kalau begitu berarti nanti makin lama, akhirnya 7 menit sekali, akhirnya 5 menit sekali. Wah ini berbahaya. Nah, maka Mbak Ayu cara membedakannya antara kontraksi orang hamil yang berbahaya dengan yang masih dianggap normal-normal saja, yang dianggap normal-normal saja, kontraksinya tidak intermittent, tidak lama, dan setelah itu hilang. Gitu. Hilangnya kalau biasanya kita beristirahat kah atau gimana? Istirahat, kemudian tidur, lebih baik tidur miringnya ke kiri gitu, dibawa istirahat hilang gitu. Dan cirinya juga gini, kontraksi perutnya sakit, habis itu tidur ngorok itu, berarti enggak. Iya, ini berarti enggak serius ini berarti ya kan. Ada toh ibu-ibu hamil ini yang aduh saya sakit terus tapi ditinggal noleh tidur dia itu kan. Berarti itu enggak apa-apa, itu aman ya. Jadi cara membedakannya yang aman itu kalau misalnya kontraksinya tidak intermittent tadi ya dok ya? Ya, tidak intermittent dan makin lama makin sering. Makin sering ya. Itu bahaya kalau misalkan di umur saya yang 30 minggu itu bahaya. Wah bahaya, harus segera lari ke dokter kalau begitu. Oh gitu. Cuma itu mulai dibutuhkannya dari minggu keberapa yang kontraksi yang sudah harus
teratur gitu? Kalau teratur ya setelah mau melahirkan baru teratur. Ya, teratur itu kan intermittent tadi. Ya? Dibutuhkan. Tapi kalau orang hamil itu penting ada kontraksi. Tujuannya apa? Tujuannya mendorong janin atau bayi yang masih dalam kandungan ini semakin lama semakin ke bawah, semakin turun ya. Jadi seperti Mbak Ayu yang sekarang hamil, ini kan sekarang ini kepala belum masuk panggul nih, kepala bayinya masih belum masuk gitu ya. Tetapi begitu Mbak Ayu itu sering kontraksi, meskipun belum intermittent, maka lama-lama ini jadi turun gitu. Nah nanti harapannya anak pertama, seperti Mbak Ayu ini anak pertama, hamil 36 minggu, 6 minggu dari sekarang, kepalanya sudah begitu, sudah masuk. Ya masuknya tidak semua lah, seperti gajah. Kalau masuk semua nanti kebablasan dari lahir dong. Kan belum boleh lahir gitu. Ada orang yang lucu nih, dokter kepala saya kok kenapa belum masuk panggul itu? Lah wong hamilnya baru 7 bulan kok. Kalau masuk panggul ya malah justru bahaya loh ya. Jadi begitu, masuk panggul ada waktunya lah. Ada waktunya ya. Kalau kontraksi tadi adalah ciri-ciri udah waktunya mau melahirkan. Nah, tanda-tanda melahirkan apa lagi nih dok yang perlu kita tahu nih selain kontraksi tadi? Ya ini penting ini. Jadi Mbak Ayu harus tahu dan keluarga-keluarga muda yang hamil juga harus tahu. Ya. Jadi tanda mau melahirkan itu ada kontraksi dan kontraksinya ini tadi intermittent, berulang-ulang, makin lama makin sering. Ya. Biasanya awal-awal itu 15 menit sekali, lama-lama jadi 10 menit sekali. Lama-lama jadi 8 menit sekali, terus 5 menit sekali. Setelah 2 menit sekali ini hampir lahir gitu ya. Jadi hampir lahir. Jadi makanya semakin sering. Kemudian yang kedua ditandai dengan ada lendir darah. Jadi biasanya keluar lendir, ada warnanya merah-merah, ada darahnya. Tapi darahnya tidak sampai ada gumpalan. Jadi darahnya hanya campur dengan lendirnya itu, flek. Jadi tidak banyak, ya. Kalau ada gumpalan berbahaya, ya. Kemudian yang ketiga ada kontraksi, ada lendir darah. Kemudian yang ketiga ini ada pembukaan, ya. Jadi mestinya mulut rahimnya buka dong, ya. Kalau dicek ada pembukaan ini berarti tanda melahirkan, gitu. Itu tiga itu tandanya. Tiga itu yang perlu kita tahu ya. Yang mungkin kita bisa cek sendiri kali, yang 2 tadi itu kali ya dok ya. Ya kalau pembukaan ya nggak mungkin lah, ngecek sendiri apa bisa ngecek sendiri kan nggak bisa. Tapi kalau misalnya udah, gimana caranya ini bidan aja nggak bisa ini. Ini ada bidan-bidan datang di sini itu waktu melahirkan apa bisa? Anda cek sendiri begini kan nggak bisa kan? Ya. Tapi kalau misalnya udah flek, sebaiknya kita langsung ke dokter atau kita bisa nunggu dulu nih dok? Sebaiknya kalau sudah ada flek, kontraksinya sudah rutin, ya ke dokter. Ke dokter ya? Ya, atau ke bidan. Ya tidak harus ke dokter nih, nanti bidannya nggak laku nih kalau. Ini masyarakat bidan banyak di sini. Nah, itu kan untuk si bayi itu kan untuk menuju keluar. Nah, pembukaan jalan lahir itu mau tau dong dok? Wah, ini gitu? Ini pertanyaan bagus, sebetulnya ini rahasia dokter, tapi ya nggak apa-apa ya. Ditanyakan ini keponya Mbak Ayu ini. Tapi saya izin nih ada alat saya ya Mbak Ayu ya. Oh iya boleh. Ada alat yang saya pakai untuk menerangkan pembukaan. Nah ini. Ya. Wah ini nih, ya betul nih. Sama Mas, ini Mas bidan ini. Biasanya dokter tuh di asisteni bidan ya. Ya, itu diturunkan dulu Mas. Ya. Jadi gini Mbak Ayu bisa lihat ini ya. Bisa lihat ini ya. Jadi ini ya saya anggap saja ini mulut rahim ya. Iya. Jadi jangan dibayangkan yang enggak ini mulut rahim. Yang aneh-aneh ya. ini penonton kita ini pikirannya kemana-mana. Ya. Jadi mulut rahim itu aslinya ini di dalam, ini mulut rahim itu ya. Letaknya di dalam ya. Anda semua nggak ada yang lihat itu, yang punya pun nggak pernah lihat ya. Mulut rahim itu letaknya di dalam ya. Kalau tidak pakai alat nggak kelihatan. Jadi mulut rahim itu aslinya rapat nutup gitu. Kalau dokter ngecek, nanti Mbak Ayu kalau mau dicek dokter nggak usah takut. Dokter ngeceknya cuma dengan 2 jari, tidak mungkin 2 jari semua masuk. Gitu. 2 jari, kemudian masuk gitu. Dokter tuh ngecek nyentuh mulut rahim, nah gitu. Begitu nyentuh mulut rahim itu dokter tahu. Kalau ini, ini saya nggak melihat ya, tapi saya begini ya. Kalau saya masukkan 2 jari, masuk gitu ya. Berarti saya bilang, wah ini buka kira-kira 2 cm lah gitu.
2 cm, 3 cm lah itu. Tapi kalau saya memasukkan 1 jari aja sesak, ini 1 jari aja sesak, oh ini bukanya baru 1 cm gitu. Tapi kalau saya mau memasukkan ini nggak bisa, aduh nggak bisa masuk ini, nggak ada lubangnya, belum ada pembukaan. Gitu. Jadi kalau dokter masukkan 1 jari ini, masuk, tapi 2 jari nggak masuk, ini saya sebagai dokter mengatakan, ini buka 1 lah, 1 cm, paling banyak 2 cm, 2 jari belum masuk. Gitu. Jadi dokter tuh nggak ada yang bawa meteran ke dalam ya. Nanti disangka dokter bawa meteran terus ngukur, nggak ada, ya kira-kira saja. Jadi kira-kira saja, pakai jari ini ya, kalau 1 kira-kira 1 cm, kalau 2 itu ya 2-3 cm gitu lah. Nah, ini Mbak Ayu dan juga penonton ya, sahabat muda dan keluarga muda ya, yang terutama yang sedang hamil, ternyata buka 1 sampai 3 cm itu lama, ya. Jadi butuh waktu kadang-kadang 12 jam. Jadi kalau Mbak Ayu itu terasa subuh, itu jangan gelisah, jangan takut, jangan cemas. Kalau seandainya nanti tambah 12 jam baru bukanya baru lengkap itu ya, karena memang butuh sering lama. Ya kadang-kadang cepat itu misal 9 jam itu ya sudah cepat itu. Apalagi anak pertama ya, anak pertama memang ya betul-betul bisa sampai 12 jam mulai dari belum buka sampai buka 3-4 cm. Nah, tetapi setelah buka 3-4 cm, kalau buka 3-4 cm itu jari saya dokter itu masuk begini, wah kok sudah longgar gitu, sudah longgar. Begitu buka ini sudah longgar, udah 4 cm, cepat sekali. Bukanya cepat sekali. Berarti 4 sampai 6 jam sudah lengkap, sudah lengkap. Jadi kadang-kadang nggak sampai. Jadi ada yang 2 jam dah. Nah, buka itu seperti itu. Ini untuk supaya lahir bukanya harus 10 cm ya. Karena diameter kepala itu 10 cm. Jadi kalau buka 10 cm begini kira-kira itu. Dokter nggak akan, ya dokter begini aja, ngukur sisanya, dokter cuma ngukur sisanya. Ini kalau buka semua kan 10 cm, ya. Dokter cuma ngukur sisanya, sisanya yang belum minggir tinggal 1 cm, berarti 10 kurangi 1 cm ya 9 cm lah, bukanya 9. Kan enggak, kalau ya boleh juga kalau begini terus diukur di luarnya enggak mungkin juga ya, jadi kan sudah mingkem juga. Jadi pembukaan sampai 10 cm agar kepala itu bisa keluar. Jadi itu sahabat muda, keluarga dan Mbak Ayu terutama yang sedang hamil, bahwa sabar, pembukaan 1 sampai 4 cm itu lambat, pembukaan 4 sampai 10 cm cepat. Ada yang mempengaruhi nggak dok lama cepatnya pembukaan? Ada, contoh begini ya, ada perempuan yang stres, ada tense of labor, tense of mind. Jadi ketika tense of labor, dia tension pada saat melahirkan ini stres, ternyata mulut rahim ini kaku, ya, mulut rahim ini kaku, mengeras, ya. Sehingga meskipun ada kontraksi kuat dari sini, tapi ini enggak nambah-nambah, ya. Itu ada perempuan yang stres gitu ya, ininya mulut rahimnya kaku, wah ini stres ini ya. Begitu kita suntik pakai, kalau dulu itu diberi suntik penenang, begitu suntik penenang langsung ini gitu langsung melebar itu ya. Jadi penenang itu ya penting ya, makanya suami ada di sampingnya itu juga mempengaruhi loh membukanya. Kalau rileks santai ini bukanya cepat ya gitu. Jadi kuncinya meskipun pembukaan itu katanya sakit nih dok ya, tapi kita tetap harus bisa rileks atau gimana tuh dok mengatur rasa sakit itu gitu ya dok ya. Harusnya konsentrasinya bukan di rasa sakitnya ya, tapi konsentrasinya di harapannya itu, bahwa saya itu seperti misalkan ada yang sudah nikah 4 tahun, ada yang sudah nikah 5 tahun nggak hamil-hamil, terus konsentrasinya bersyukur, alhamdulillah kita sudah diberi kehamilan, terus ini mau lahir, anak saya mudah-mudahan sebentar lagi lahir. Konsentrasinya pada harapan yang menggembirakan, jangan mengeluh. Ya, ini banyak nih ibu-ibu yang mengeluh, marah, malah suaminya dicubiti itu, kamu sih tidak merasakan, kamu sih menghamilinya. Jadi ada yang nyubiti suami sampai tangannya digigit, marah-marah itu. Nah, suami juga harus sabar. Ada suami yang kurang punya empati ya ada.
istrinya mulutnya ditutup gitu kan kasihan gitu kan. Kamu jangan teriak gitu. Waduh nih. Wah. Itu sadis itu ya. Waduh. Jadi iya. Ya kalau ini kan pembukaan proses persalinan ini kan terjadinya maksudnya secara normalnya begini. Ya. Tapi ada nggak sih dok tanda-tanda berbahaya di awal persalinan itu harus yang kita waspadai? Berbahaya itu seperti apa dok? Iya, jadi ada salah satu yang menurut saya sangat berbahaya itu ini. Jadi ketika ari-ari, ini ari-ari kan ini plasenta ya kalau bahasa umumnya kan ari-ari gitu ya. Ini kan plasenta ini kan nempel ya, nempel di dinding rahim, ya, nempel. Ini tidak boleh lepas sebelum bayi sampai di luar, ya, karena bayi ini mendapatkan makanan dan napas cuman dari tali pusatnya ini, kemudian dari sini. Kalau ini lepas sebelumnya itu berbahaya. Nah, ada rahimnya kontraksi, kemudian atau ada yang kena benturan itu, kemudian ini lepas, plasenta ini lepas. Ketika plasenta lepas tapi bayinya masih di dalam, biasanya keluar darah, ya, karena ini mengeluarkan darah. Kemudian darahnya biasanya bergumpal-gumpal. Itu yang mesti diwaspadai tadi ya dok dan ya. perutnya nyerinya terus menerus. Jadi tidak intermittent tapi terus menerus. Itu contoh yang berbahaya. Contoh lagi ada yang kepalanya itu belum masuk ya. Ini kalau ini ini panggul ya. Ini begini nih masuk ya. Ada yang kepalanya masih tinggi begini ya. Kemudian ketubannya pecah. Gitu. Ketubannya pecah. Kalau ketubannya pecah maka ini langsung ngocor keluar darah, keluar air ketuban ya. Akhirnya kalau kepalanya masih belum masuk tidak tersumbat. Kalau kepala udah masuk begini, meskipun ketuban pecah tersumbat, sehingga air ketubannya masih cukup banyak akhirnya. Tapi kepala masih tinggi, ketubannya pecah, maka ketuban akan ngalir deras. Bahayanya ketuban ngalir deras itu tali pusat ini bisa hanyut. Gitu. Ya. Tali pusat ini bisa hanyut kalau kepalanya tidak menyumbat, hanyutnya di sela-sela kepala. Kalau tali pusat Anda bayangin ya, bayinya masih di dalam, tali pusatnya brojol itu ya. Brojol itu bahasa Indonesia nggak ada ya. Ini penonton tahu nggak brojol ya? Tahu ya, brojol itu apa ya? Ya keluar. Keluar lah, tapi kalau ya keluar lah boleh, meskipun itu nggak tepat ya, tapi tali pusatnya keluar di sampingnya kepala. Nah ini berbahaya kenapa? Kalau ini pas kontraksi mendorong, maka tali pusatnya terjepit antara kepala yang keras dengan tulang ibunya yang keras. Anda bisa bayangkan loh, ini kan bayi cuman bernapasnya dari tali pusat ini, karena dia masih di dalam. Begitu ini terjepit, cet gitu, maka hanya punya waktu singkat sekali, dia bisa nggak tahan. Ya, bagaimana kalau seperti itu? Kita kan bahaya sekali. Ini jadi kalau tanya seperti apa hal-hal yang perlu diwaspadai, salah satunya adalah pecah ketuban, bayi kepalanya belum masuk, kemudian tali pusat ini bisa hanyut. Ini dangerous. Jadi tadi lepas plasenta dangerous, tali pusat terjepit juga dangerous. Gitu. Ya, itu yang bahaya-bahaya. Tapi Mbak Ayu nggak usah takut, ini karena baru hamil takut ini terus jadi pucat. Jadi biasanya hamil pertama itu kepala ini sudah masuk duluan pada umur 36 minggu, sudah masuk cek gitu, jadi sudah menutup. Ya. Jadi kalau toh ketuban pecah duluan tadi, ya sudah tertutup jalannya, ya, airnya tidak ngocor. Ya hamil pertama begitu. Ya, semangat. Ngomong-ngomong kepala janin masuk panggul nih dok, boleh digambarin lagi nggak dok posisi boleh. Kepala saya janin punya juga yang nih. Udah masuk panggul? Boleh. Ini saya punya satu lagi ini alat ini ya. Ini diambil dulu mas. Nah ini sahabat muda dan keluarga muda Anda harus tahu ya, ini ilmu dokter tapi ya untuk Anda saya kasih lah. 3 SKS lah. 3 SKS ya. Tuhan menciptakan kita itu proses melahirkan itu melewati satu lorong. Lorong ini panggulnya perempuan ini. Panggul perempuan itu bentuknya seperti ini. Ya. Kalau laki-laki beda sedikit. Ya. Laki-laki itu panggulnya tidak bulat begini ininya. Jadi tapi
Kotak. Kalau kotak ya bukan panggul itu. Jadi laki-laki lebih lancip itu, lebih lancip. Jadi sempit, lebih sempit. Ini lebih sempit lah. Perempuan diciptakan oleh Allah ternyata ininya lebih lebar. Ya, jarak kanan kiri lebih lebar. Di pintu atas ini, pintu atas panggul ini lebarnya sini sama sini. Ini lebar. Nah, maka Tuhan menciptakan bayi itu posisinya harus begini di dalam rahim itu. Nah, Mbak Ayu bisa lihat ya. Jadi posisinya begini. Tidak boleh posisi begini kalau mau melahirkan, kalau posisi gini nggak masuk. Karena apa? Ininya pendek. Ya. Tapi ininya yang panjang, maka diameter kepalanya harus begini. Harus miring begini. Karena kepala kita itu diameternya yang panjang sini. Bukan sini, ya. Bukan pelipis ke pelipis, tapi dari depan ke belakang. Yang panjang itu, makanya harus begini. Ya, masuknya gini. Lah, setelah begini, ya, ini Mbak Ayu bisa bayangkan ya, ini. Nah, sekarang ini Mbak Ayu kalau hamilnya 36 minggu, Mbak Ayu kepalanya udah masuk sepertiga, ya kira-kira masuknya begini, ya, gitu. Nah, besok kalau udah kontraksi, ngeden dan sebagainya, ini masuk, lebih turun lagi. Tetapi celakanya begitu turun, dalamnya itu yang sini-sini itu pendek, celaka kan bayi itu. Yang longgar malah dari depan ke belakang. Jadi bayi itu juga pusing juga itu. Jadi setelah ini, ayo kita masuk sini, ya masuk, melintang kepalanya. Sampai di tengah, waduh nggak bisa turun karena terbentur tulang. Terpaksa kepala ini harus begini, harus muter begini, harus muter gitu. Jadi kepalanya harus muter, sementara bayinya juga atasnya akhirnya menyesuaikan. Jadi setelah masuk begini, terus di tengah harus muter, bayi itu harus muter. Nah, ini siapa yang mendorong itu? Adalah kontraksi. Ketika ibunya kontraksi, ibunya agak kencang perutnya, maka ini akan karena licin kepleset sendiri. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan kepala licin, meleset sendiri, tergelincir itu. Begitu tergelincir, langsung dia akan tadi begini, sampai di tengah harus menghadap ke belakang. Setelah itu, begini ya. Setelah itu lahir ya, Mbak Ayu ya, lahir itu yang kelihatan hidungnya, gitu kan, mata bathuknya, bathuk itu bosok, jidatnya, dahinya, ya. Setelah itu kemudian hidungnya, mulutnya, dia gini, itu. Jadi ini saudara-saudara semua ya, masyarakat semua ya, itu diem kalau Anda melahirkan itu, hidung Anda itu pernah menyium anusnya ibunya. Nah, ya kan ini anus dibahas ini kan anus lah. Jadi Anda itu nggak boleh gembelengan gaya dan sebagainya, karena sama ibu kan nggak boleh gembelengan gaya, karena Anda semua itu udah mencium anusnya ibunya loh. Iya, kalau awas kalau Anda kurang ajar dengan ibunya, sekarang suruh nyium anusnya lagi, mau nggak? Jadi Anda itu kalau lahir normal sudah menyium anusnya ibunya gitu loh. Nah, tetapi setelah begini, ingat bahunya ini masuk di pintu atas harus melintang, tapi di tengah harus muka belakang gini. Sehingga begitu lahir, bayi itu pasti noleh. Gitu, pasti noleh. Karena bahunya harus di tengah ini, bahunya harus muka belakang, ya. Sehingga bayi begitu lahir noleh. Kalau nggak noleh, Anda tolehkan, gitu. Ya maksudnya bidan ya. Sama bidan ditolehkan, dibantu noleh, gitu. Nah, tapi bidan dan dokter itu udah pintar juga. Oh, dia tahu, ini bahunya akan nolehnya ke sana, itu sehingga ditolehkan ke sini. Karena ada juga kalau bayinya mau noleh ke sini malah dipaksa ke sini kan celaka itu kan. Itu namanya accident itu kan. Itu kan jadi kan itu kan harus tahu juga kan. Ini bayi ini mau noleh kemana sampai di luar ini gitu kan. Karena tergantung letak punggungnya. Kalau punggungnya letaknya di sebelah kiri, dia pasti nolehnya ke kanan. Nah, pada umumnya bayi itu lahir dengan punggungnya di kiri, hingga nolehnya ke kanan. Begitu noleh ke kanan, baru boleh ditarik ke sana, ke bawah dulu, kemudian ini bahu depannya lahir, gitu. Setelah bahu depan lahir, baru dibawa ke atas, baru bahu belakang lahir, gitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi melahirkan bahu depan ini lebih mudah karena apa? Depan ini longgar, ini. Ya. Kalau belakang nggak mudah karena ada tulang ekornya, Ya, itu proses Mbak Ayu ya. Jadi mudah-mudahan
Jadi melahirkan itu sebetulnya proses fisiologis ya, proses normal. Jadi memang terkesan agak sulit, tetapi sebetulnya ini sama dengan orang BAK, BAB lah itu ya. Jadi proses normal. Kalau tidak ada apa-apa, semua berjalan baik dan setelah itu sehat. Ibunya sehat, bayinya sehat. Dan bayi lahir harus nangis ya. Kalau nggak nangis dokternya yang nangis. Jadi bayi lahir harus nangis karena kalau nangis berarti kalau bayi lahir nangis itu waduh seneng banget gitu ya. Berarti bayinya sehat itu. Kalau bayi lahir nggak nangis aduh kita yang nangis itu. Nah itu kira-kira Mbak Ayu ya proses kepala masuk sampai lahir ya. Posisi janin seperti ini tuh ada case tertentu yang mungkin dia keluarnya salah kah atau gimana? Iya, ada bayi yang salah ya, bayi ini bukan salah bayinya karena ya. Jujur aja dong waktu itu keponakan aku lahir, ceritanya tuh dia lahirnya tuh telentang. Iya, telentang. Jadinya dia air ketubannya masuk ke hidungnya dia, jadi harus disedot gitu, berapa hari gitu Betul. Nicu gitu. Jadi begini. Sebetulnya melahirkan yang benar kan tengkurap ya. Tadi masuknya itu melintang, terus setelah itu tengkurap. Kalau tengkurap begini ini betul-betul fisiologis seperti yang saya terangkan. Tapi kalau ini begini, telentang begini, ini berat sekali. Jadi Anda bisa bayangkan kalau ini telentang begini, kemudian nanti di tengah tuh di atas tuh miring begini, setelah miring kemudian jadi telentang, setelah telentang ini berat sekali. Karena apa? Bayi itu kan tidak bisa dibeginikan karena ini ada tulang ekornya, ya, ada ini tulang ekor. Jadi kalau begini ini berat sekali karena dia akan membentur tulang ekor ini. Ya. Sedangkan bisa kalau ini begini, bayi itu bisa begini, begini, depannya tidak membentur apa-apa, ya, mendangak begini. Depan tidak membentur apa-apa terus lahir. Anda bisa bayangkan kalau ini begini, maka bayi ini harus begini untuk supaya melewati ini, harus fleksi istilahnya, harus nekuk ke depan. Sedangkan ini sulit sekali untuk begitu, ya, untuk nekuk ke depan sulit sekali. Jadi ini persalinan ini bisa terjadi, tetapi cukup berat bagi bayi. Lahir dengan telentang. Kadang-kadang perlu dibantu dengan vakum. Betul. Jadi disedot di vakum karena beratnya itu. Ya. Nah, yang paling penting proses persalinan ini bisa terjadi tanpa menimbulkan fetal distress atau bayinya tidak kritis. Kalau bayi tercekam terlalu lama di sini, kemudian kritis, denyut jantungnya melemah, biasanya segera dilahirkan dengan cara lain akhirnya. Kalau itu kan posisinya normal ya dok ya, tapi kan kadang janin itu ada yang posisinya terbalik atau sungsang tuh dok. Apa masih bisa lahir secara normal? Lahir sungsang masih bisa lahir, tapi memasukkan tangannya untuk membersihkan kalau ada sisanya. Nggak tahu mitos atau beneran ya, yang nggak boleh matanya merem, nggak boleh ngejarnya di leher, teriaknya di leher. Melihat anaknya aja geli itu kan itu nggak biasa.